إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali berada di majelis ilmu untuk belajar tentang ilmu fiqih. Semoga kita ini semuanya yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan hati kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian fikih ini kita masih dalam bab mawaris, ilmu faraid, ya, ilmu untuk mengetahui siapa yang dapat warisan dan siapa yang tidak dapat warisan serta bagian setiap ahli waris. Ya, inilah yang dibahas dalam ilmu mawaris atau ilmu waris atau ilmu faraid. Ya, ilmu yang suatu hari akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga-keluarga tidak membagi warisan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kaum muslimin wajib untuk mempelajari ilmu ini, minimal mengetahui bagian-bagian persentase yang akan dimiliki oleh ahli waris. Ya, jangan sampai hadirin sekalian masalah harta benda ini salah dalam pembagian. Ya, harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris. Muwaris ini mayit, ya, orang yang mati dan meninggalkan hartanya. Jadi harta peninggalan dan bagian-bagian setiap ahli waris harus kita ketahui. Ini kita belajar bab ini agar apa manfaatnya, hadirin sekalian, bisa menyampaikan hak setiap ahli waris dari harta peninggalan. Allah sendiri telah mengatur tentang pembagian harta warisan ini. Jadi pencetusnya ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ahli waris itu ada dua macam secara garis besar, ya. Yang pertama adalah ashabul furud, yang memang diketahui angkah-angkahnya dari harta benda yang mereka dapatkan. Ashabul furud, ya, prosentasenya sudah diketahui, ya, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diubah-ubah.
Yang kedua adalah asobah atau nama lainnya ta'sib, sisa yang angkanya tidak diketahui. Ya, maksudnya setelah dibagi sisanya berapa, yaitu yang diambil oleh asobah. Ya, orang-orang yang mendapatkan apa? Asobah atau at-ta'sib. Paham ya, Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah ashabul furud. Ya, prosentasinya sudah diketahui dan yang menetapkan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada persentase yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 6 angka. Yang pertama adalah setengah, ya, yang kedua 1/4, dan yang ketiga adalah 1/8. Kemudian 2/3. Kemudian 1/3. Kemudian berapa? 1/6. Ini adalah angka pasti mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang dapat setengah disebutkan oleh Allah. Ini semua disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat terakhir dari surah An-Nisa yaitu ayat 176. Ya, ini yang disebut dengan ashabul furud. Ashabul apa? Furud, yang mendapatkan persentase nilainya jelas. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan berapa? 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 2/3, seperti anak perempuan jumlahnya lebih dari 1. Kemudian ada yang mendapatkan berapa? 1/3, dan ada yang mendapatkan 1/6. Ini ashabul furud yang prosentasenya sudah diketahui. Ya, tidak boleh kita protes, tidak boleh kita bertanya-tanya, karena ini ilmunya langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada asbabun nuzul. Nabi pun langsung memberitahu, ya, siapa-siapa yang dapat setengah, siapa-siapa yang dapat 1/4, 1/8, ya, 2/3, 1/3, dan 1/6. Mudah ya dihafal ya. Nanti Bapak Ibu bisa memperluas dalam kitab mawaris atau kitab faraid secara khusus. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan asobah atau at-ta'sib. Ya. Jadi Allah sendiri yang mengatur tentang pembagian warisan ini. Nabi SAW mendorong para sahabat untuk mempelajari ilmu faraid dan mengajarkan, ya, urgensinya Bapak Ibu ilmu faraid ini, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada 2 orang berselisih, tetapi mereka tidak mendapatkan seorang pun yang mengabarkan kepada mereka apa hukumnya. Ya, begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena itu separuh ilmu, ya, serta akan dilupakan, dan ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku. Ya, jadi ilmu apa? Faraid ini penting sekali. Apa hubungannya Bapak Ibu ilmu faraid dengan ilmu lainnya ini? Ini termasuk ilmu syariat, ya, ilmu fikih, tapi ilmu fikih secara khusus. Ya. Jadi sumbernya Al-Quran, hadis, dan ijma' dan ijtihad para sahabat. Walaupun hukumnya fardu, tapi fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah, bagi siapa yang belajar, maka yang lain tidak berdosa selama ada yang masih belajar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai pada pembagian ya. Pembagian ahli waris tinjau dari sisi warisan yang sudah kita sudah kita pelajari ya. Siapa-siapa yang dapat setengah, seperdua, ya di sini ada 5 pada halaman 456 di sini. Ya, suami manakala tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, ya maka dapat setengah. Kemudian anak perempuan dalam keadaan sendiri, ya tidak ada saudara perempuan yang menyertainya dan tidak ada saudara laki-laki ya yang membuatnya menjadi asaba, dia dapat setengah. Kemudian yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada saudarinya yang menyertainya dan saudara yang membuatnya menjadi asaba dan anak mayit, maka dia mendapatkan setengah. Kemudian saudara perempuan sekandung manakala tidak ada saudarinya yang menyertainya, ya, dan saudaranya yang membuatnya menjadi asabah, anak cucu dan terus ke bawah bapak dan terus ke atas. Ya tidak ada ya saudara perempuan ini sendirian, maka dia mendapatkan setengah. Ya, saudara perempuan sebapak manakala tidak ada saudaranya yang membuatnya menjadi asabah, tidak ada saudarinya yang menyertainya, anak cucu yang mewarisi bapak dan terus ke atas tidak ada, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung juga tidak ada, maka saudara perempuan ini dapat saudara perempuan sebapak ini dapat setengah. Jadi ada berapa di sini dapat setengah? Ada 5. Kemudian yang mendapatkan seperempat ada 2, yaitu suami. Suami mendapatkan seperempat, ya, manakala tidak ada anak mayit yang mewarisi. Ya. Kemudian istri mendapatkan seperempat manakala tidak ada anak mayit yang mewarisi. Kemudian 1/8, ya, adalah istri 1 atau lebih manakala ada anak si mayit. Jadi begini Bapak Ibu, intinya begini, ya, pembagian ahli waris itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah usul itu ke atas, ayah, ya, kakek, nenek. Kemudian ke bawah itu namanya furu. Ya, furu itu anak, ibnul ibn yaitu cucu, anak dari anak, dan ke bawah. Kemudian ke samping. Ke samping ini saudara si mayit, kemudian paman dan seterusnya. Anak paman namanya Mawashi. Namanya Mawasi ke samping ini. Nah, mawasi ini tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, saudara si mayit, ya, paman si mayit dan seterusnya ke samping ini selama masih ada furu, selama masih ada furu dan usul yang ke atas tadi itu. Ada bapak, ya, ada kakek, ya, atau ada furu yang ke bawah. Apa itu furu ke bawah itu? Anak, ya, cucu. Kalau ada anak, tidak bisa saudara dapat. Ya, jadi ada namanya hijab atau mahjub yang terhapus. Jadi yang dapat warisan itu yang didahulukan, yang paling dekat, yang paling dekat. Ya, bahkan furu lebih dekat daripada usul. Ya, usul itu ke atas, yaitu bapak, kakek. Kenapa lebih dahulukan furu? Karena furu ini yang menggantikan generasi berikutnya. Anak, cucu, paham ya? Pokoknya garis besarnya seperti itu dulu. Ya, dan yang paling dekat dengan si mayit.
Ya. Begitu juga istri dapat, suami dapat. Jadi apa namanya? Sebab daripada waris itu mendapatkan waris ada dua macam. Yang pertama adalah apa namanya? Zaujiyah, dan yang kedua adalah nasab. Zaujiyah itu pernikahan. Suami berhak mendapatkan warisan apa? Istri, ya istrinya meninggal dunia. Begitu juga istri adalah berhak mendapatkan warisan apa? Suaminya. Ya. Walaupun misalnya nikah sirri, tetap namanya istri, wajib mendapatkan warisan dari suaminya. Ini namanya mendapatkan warisan karena apa? Zaujiyah, karena nikah, karena zawaj. Ya. Yang kedua, yang berhak mendapatkan warisan disebabkan karena nasab. Ya, tadi itu ada anak, ada cucu, ada bapak, ya kan? Kesamping mawasi, ya ada saudara laki, saudara perempuan, ada paman. Tapi tadi itu yang lebih didahulukan apa? Furu. Ya, furu ini lebih muda karena dia akan mengganti generasi. Maka didahulukan, berhak untuk mendapatkan harta benda waris. Ya. Kemudian baru setelah itu usul ke atas. Ya, jika ada semua antara usul dan furu, maka samping tidak mendapatkan. Jadi misalnya ada seorang saudaranya meninggal dunia. Waduh, saya lagi alhamdulillah dapat warisan. Belum tentu. Kalau dia punya anak, ya kan, maka saudaranya tidak bisa mendapatkan apa? Warisan karena dia punya anak laki-laki. Hadirin sekalian, nah itu contoh saja. Ya, contoh secara apa? Ringkas. Di sini ahli waris yang mendapatkan seperempat ada dua. Suami dia mendapatkan seperempat manakala ada anak mayit yang mewarisi. Ya, kalau tidak ada anak maka dia mendapatkan setengah. Suami ini bagiannya besar. Ya, karena mendampingi istrinya meninggal dunia. Ya, maka dia mendapatkan setengah kalau tidak ada anak. Kalau ada anak mendapatkan berapa? Seperempat. Istri dia mendapatkan seperempat manakala tidak ada anak yang mewarisi. Kemudian ketiga, ahli waris yang mendapatkan seperdelapan adalah istri. Ya, satu atau lebih manakala ada anak mayit. Ya, kemudian yang keempat, ahli waris yang mendapatkan 2/3, ada 4. Mereka adalah 2 orang anak perempuan atau lebih manakala tidak ada asabah, yaitu anak laki-laki kandung mayit. Kemudian 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki manakala tidak ada asabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada anak yang mewarisi yaitu anak laki-laki mayit. 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih manakala tidak ada asabah bagi mereka, yaitu 1 orang saudara laki-laki sekandung atau lebih dan tidak ada farak cabang yang mewarisi yaitu anak dan cucu dari anak laki-laki. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih manakala tidak ada asabah, tidak ada farak yang mewarisi, tidak ada saudara-saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Jadi intinya 2/3 itu kalau ada 2 orang anak perempuan atau apalah lebih. Kemudian yang kelima, ahli waris yang mendapatkan 1/3 itu ada 2. Ibu, ya, ibu berhak mendapatkan 1/3 manakala tidak ada farak yang mewarisi. Kalau tidak ada anak, ibu dapat berapa? 1/3, dan tidak ada kumpulan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang kedua, 2 orang saudara seibu atau lebih manakala tidak ada farak. Kalau tidak ada anak misalnya yang mewarisi dari kalangan anak cucu, ya, dari anak laki-laki dan tidak ada asal tadi itu usul ya ke atas itu bapak kakek, maka mendapatkan apa? 1/3, 2 orang saudara seibu tadi itu. Keenam, ahli waris yang mendapatkan 1/6 ada 7. Yang mendapatkan 1/6 ada 7. Siapa saja? Bapak, ya, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan, sebapak. Ya.
ada ketentuannya, syarat-syaratnya. Kalau mereka mendapatkan warisan bapak misalnya, manakala ada fara' yang mewarisi dari kalangan anak dan cucu dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/6. Ya. Kakek, ya, seperti itu. Manakala ada far' yang mewarisi dari kalangan anak dan cucu dari anak laki-laki, ibu dapat 1/6, ya, karena ada sekumpulan saudara. Kemudian 4 nenek, manakala tidak ada ibu, ya, kalau ada ibu, masih ada ibu, nenek tidak dapat. Kemudian 5 cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, saudara perempuan sebapak, seperti itu. Kemudian yang ke-7 saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, manakala tidak ada fara' yang mewarisi. Fara' itu tadi itu furu', ya, ke bawah tadi itu anak, cucu, seperti itu. Kalau tidak ada, dan tidak ada asal laki-laki yang mewarisi, dia itu sendirian. Nah itu Bapak Ibu, ya, secara umum bagiannya seperti itu. Ini ada tabelnya sebetulnya, ada tabelnya, nanti Bapak Ibu lihat, ya, ada tabel mana-mana yang dapat setengah, siapa saja yang dapat 1/4, siapa saja yang dapat 1/8, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/6, itu ada tabel. Ya, kalau ingin mendalaminya, menghafal, silahkan lihat di tabel-tabel, bisa diunduh di beberapa situs, ya, tabel-tabel ashabul furud. Mereka disebut dengan apa? Ashabul furud, yang bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh protes, ya, tidak boleh mengotak-atik lagi. Itu dari Allah. Rasul juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, asobah, atau nama lainnya ta'sib, sisa. Asobah itu sisa. Ahli waris yang mewarisi tanpa ketentuan bagian waris, tanpa ada persentase, ya, pokoknya sisa, ya. Karena bila dia sendiri, maka dia mengambil semua harta warisan. Terkadang Bapak Ibu, sisa itu, ya, misalnya anak laki-laki, kalau tidak ada yang lainnya, semuanya tidak ada, maka dia mengambil seluruh warisan. Terkadang asobah itu mendapatkan bagian apa? Besar. Terkadang sudah dibagi ashabul furud, bagiannya untuk anak laki-laki misalnya. Contoh, ya. Ada juga terkadang karena begitu banyaknya ahli waris ashabul furud, tidak ada sisa. Bisa jadi seperti itu, tidak mendapatkan apa sih? Sisa. Orang-orang yang berhak mendapatkan asobah ternyata tidak mendapatkan apa-apa karena begitu banyaknya ashabul apa? Furud. Karena banyak ahli waris itu banyak sekali, sehingga tidak sisa. Ya, cuma kalau furu kayak anak laki-laki, anak perempuan itu kuat biasanya, dapat banyak dari harta waris yang tersisa. Yang jelas kenapa tersisa tidak disebutkan angka, itu namanya asobah. Kalau disebutkan angka, ashabul furud, ya, furud itu fard, ya, ketentuan yang wajib yang sudah ditentukan oleh Allah tadi, itu persentasenya. Yang tadi yang kita katakan setengah, terus berapa? 1/4, terus 1/8, 2/3, kemudian ya 1/3 dan 1/6. Dan bila dia bersama ahli waris yang bagian ditetapkan, maka dia mendapatkan sisa pembagian berdasarkan sabda Nabi, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah kepada para pemilik haknya. Lalu bagian harta yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Ya, ini namanya asobah. Jadi asobah itu dibagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama asobah bin nafsi,
Yang kedua adalah asaba bil ghair, dan yang ketiga asaba ma'al ghair. Ringkasnya begini Bapak Ibu, asaba bin nafsi ini didominasi laki-laki. Dominasi apa? Laki. Ya, cara penghitungannya 1:1. Maksudnya pembagiannya kalau sama saudara laki-laki, ya sudah bagiannya sama 1:1. Kalau asabah bil ghair, ini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka pembagian apa bandingannya? 2:1. 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat apa? 1. Kalau ada harta sisa, ya berarti misalnya anak laki dapat 100, anak perempuan dapat berapa? 50. 2:1. Lidzakari mislu haddil unsayain. Ya, 1 laki bandingannya 2 perempuan. Ini namanya asabah bil ghair. Ya, tapi kalau asabah bin nafsi tadi itu laki-laki semua isinya. Kalau asabah bil ghair ada laki ada apa? Perempuan. Cuma bagiannya 2:1. Ya, atau 1:2 seperti itu. Kemudian yang ketiga asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini adalah perempuan semuanya. Hitung-hitungannya 1:1. Saudara perempuannya itu banyak, atau anak perempuannya itu banyak, perempuan semuanya. Ya dapat bagian, cuma prosentasenya 1:1. Tidak boleh lebih. Kalau laki dan perempuan bandingannya apa? 1:2. Paham ya? Nah, asabah bin nafsi mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Ya, kalau enggak ada naik lagi ke usul bapak dan kakek, dari bapak ke atas terus, atau saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke atas, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke bawah, paman sekandung, ya paman sebapak ke atas dan anak dari keduanya ke bawah. Jadi zigzag begitu. Yang didahulukan adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, ya kemudian naik lagi ke atas bapak, ya kakek, terus ke atas seperti itu. Terus baru ke samping paman, kan gitu. Pokoknya asabah bin nafsi ini laki-laki. Ya. Kemudian ada istilah mu'tiq dan mu'tiqah. Tapi ini jarang terjadi. Mu'tiq itu adalah dia dulu punya budak, kemudian membebaskan budaknya. Budaknya punya harta, budaknya mati. Maka yang mengambil hartanya siapa? Yang membebaskan, karena dia pernah membebaskan budak. Kalau budaknya mati, dia dapat harta waris dari siapa? Budaknya. Mu'tiq itu laki-laki yang membebaskan, ya. Sedangkan mu'tiqah perempuan yang membebaskan budak, perempuan. Tapi bila salah seorang dari mereka sendiri, maka dia mendapatkan semua harta warisan. Dan bila dia bersama ahli waris bagiannya sudah ditetapkan, disebut dengan ashabul wurud, maka dia mendapatkan sisanya. Jadi asabah itu seperti itu. Ya, kalau sudah ashabul wurud dapat, sudah ditentukan masing-masing, asabahnya itu anak laki-laki dapat sisanya itu sudah. Mau banyak, mau kecil, dia mengambil sisanya. Ya. Itu namanya asabah bil ghair. Terkadang harta warisannya habis, tidak tersisa, maka tidak mendapatkan apapun.
Ya. Kemudian yang kedua, asaba bil ghair. Asaba bil ghair terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki, atau cucu perempuan atau cucu laki-laki. Ya. Maka bandingannya tadi berapa? 1:2, seperti itu. Asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini perempuan semuanya, yaitu saudara-saudara perempuan sekandung bersama anak-anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang jelas pembagiannya, bandingannya 1:1. Asabah ma'al ghair ini perempuan. Ya, perempuan semuanya. 1:1 sama dengan kalau laki semua, asabah bin nafsi laki semuanya, bandingannya 1 dengan apa? 1. Kalau asabah bil ghair baru ada laki ada perempuan, maka hitungannya bandingannya berapa? 1:2. Wis begitu aja supaya enggak pusing ya. Yang penting Bapak mengetahui secara umum gamblang seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya hajab. Hajab atau hijab atau mahjub, istilahnya begitu. Kan secara bahasa hijab itu yang menutupi. Hajab di sini artinya menutupi, menghalangi, ya, sehingga tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Adalah terhalangnya seorang ahli waris dari sebagian warisan atau seluruhnya disebabkan ahli waris lain lebih berhak daripadanya. Ya, ini namanya hajab. Ada namanya hajab ausaf. Terjadi pada orang yang menyandang sifat dengan salah satu dari 3 penghalang warisan. Perbudakan, ya, budak tidak mewarisi tuannya. Kalau sebaliknya tuannya nanti bisa, kalau memerdekakan bisa mewarisi apa? Mantan budaknya. Ya. Budak tidak mewarisi harta tuannya. Nah, sekarang memang tidak ada perbudakan. Insya Allah mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ya, karena kasihan jadi budak itu kasihan, tidak bisa merdeka. Tapi biasanya terjadi perbudakan itu ketika ada apa? Peperangan. Tawanan itu biasanya dijadikan apa, Bu? Budak, biasanya begitu. Semakin banyak peperangan biasanya itu ada apa? Perbudakan. Tapi Islam menganjurkan agar memerdekakan apa? Budak. Misalnya ada mungkin di Suriah, ya, waktu ISIS menguasai itu, ya, dia mengacau, membuat kekacauan, menangkapi, membunuh. Yang ditangkap dijadikan apa, Bu? Budak, dijual belikan, digauli, seperti itu, bebas. Ya, mereka menganggapnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sampai hari kiamat tidak ada perbudakan. Jika ada, Islam mempunyai hukum-hukum tertentu. Ya, tidak seperti orang kafir dalam memperlakukan budak. Kemudian yang kedua, pembunuhan. Tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh ini punya harta banyak. Dia membunuh, tidak mendapatkan warisan. Walaupun anaknya sendiri, bapaknya sendiri, tidak mendapatkan warisan karena dia membunuh. Ya. Kemudian yang ketiga, karena perbedaan agama. Tidak saling mewarisi muslim dan kafir. Secara agama begitu. Ya, enggak tahu lagi kalau hukum positif di suatu negeri. Ya, beda agama saling mewarisi, yaitu di luar Islam. Kalau dalam Islam tidak boleh saling mewarisi, walaupun family. Karena ada perbedaan agama. Ada muslim, ada kafir. Ada hukum sendiri. Kuburannya pun tidak boleh disatukan. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh dikubur di kuburan umat Islam. Ada hukum-hukum sendiri. Ya, kafir itu.
Maka salah kalau ada seruan wahdatul adyan, semua agama itu sama, semua agama itu baiklah. Kita menolak itu. Kita punya keyakinan Islam yang diterima oleh Allah. Selain Islam tidak diterima, karena itu mengandung konsekuensi banyak hukum-hukum dalam syariat Islam, terutama masalah warisan. Barang siapa yang memiliki salah satu dari 3 sifat ini, maka dia tidak mewarisi. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu, adanya, seperti tidak ada adanya. Wujuduhu ka'adamihi. Adam pakai ain, adam tidak ada. Adanya dianggap tidak ada. Bahasa Arab itu ringkas ya. Wujuduhu ka'adamihi. Hajab awsaf ini bisa mengenai semua ahli waris. Ya, ini tidak mendapatkan seluruh ya ahli waris, tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, hajab askhas, perorangan, dan bertolak kepada makna inilah kata hajab dipahami. Ya, hajab ini terbagi menjadi 2. Yang pertama hajab hirman, penghalangan, ya terhalang seorang ahli waris dari warisan secara total. Hajab ini menimpa semua ahli waris kecuali 6 orang. Ya, bapak, ibu, suami, istri, anak laki dan anak perempuan. Ini yang tidak bisa dihajab. Ya, kalau ada suami meninggal berarti otomatis istrinya mendapatkan warisan. Ya, bapak mendapatkan warisan, ibu mendapatkan warisan, tidak bisa dihajab, tidak bisa ditutup secara total, tidak bisa. Anak laki-laki, anak perempuan dapat warisan. Kalau saudara, termasuk mawasi tadi itu, ke samping, nah itu enggak dapat. Kalau ada anak laki-laki, paman terhalang semuanya. Karena didahulukan furu. Tahu ya, walaupun ada ikatan famili, nasab, didahulukan apa? Furu itu siapa? Anak, anaknya anak, al-ibn, ibnul ibn, bintun, bintul bin, kan begitu ya. Paham ya Pak? Selama ada asal atau usul itu siapa? Bapak, kakek, mawasi ke samping tidak dapat. Ya, baru kalau enggak ada furu, baru kita bicara nanti mawasi dan usul. Jadi ini namanya hajab hirman, penghalang secara total. Kecuali tadi itu 6 orang dikecualikan, tidak ada yang bisa menghalangi, tetap dapat, yaitu bapak, ibu, suami, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang kedua hajab nukson, hajab dihajab ya tapi dikurangi, mendapatkan tapi kurang, yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari bagian yang lebih banyak kepada bagian yang lebih sedikit. Sebab najab askhas ini adalah keberadaan seorang ya askhas ahli waris yang lebih berat daripadanya. Oleh karena itu disebut dengan hajab askhas, terbagi menjadi 7. Ya dapat tapi dikurangi tadi itu. Ya. Suami kalau enggak ada anak perempuan, anak laki-laki dapat berapa? Setengah. Tapi karena ada anak laki-laki dia dapat berapa? 1/4. Seperti itu. Mendapatkan bagian lebih sedikit. Ya, karena ada yang lebih kuat untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ya, ini ada 7. Yang pertama, perpindahan dari suatu bagian ke bagian tertentu yang lebih rendah darinya. Hal ini berlaku pada ahli waris yang memiliki 2 bagian fard seperti suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sebapak. Bisa berubah-ubah, dapat bagiannya. Nah, perubahan ini dari Allah langsung, tidak bisa kita bantah, tidak bisa. Kenapa cari alasan-alasannya? Tidak bisa. Ya udah, Allah sendiri yang menetapkan sudah. Tinggal kita
menaruh saja, memberikan presentasinya seperti itu. Yang kedua, perpindahan dari bagian tertentu kepada asobah. Hal ini untuk para perempuan ahli waris yang memiliki bagian setengah dan 2/3, manakala bersama mereka terdapat ahli waris laki-laki yang menjadikan mereka asobah. Ya, yang awalnya dapat 2/3, tapi karena ada anak laki-laki menjadi asobah secara mutlak. Bisa jadi bukan 2/3, tapi tadi itu 1/2, karena adanya anak laki-laki. Yang ketiga, perpindahan dari asobah kepada bagian tertentu yang lebih sedikit darinya. Hal ini berlaku untuk bapak dan kakek yang menjadi warisan asobah berpindah menjadi bagian farad tertentu. Yang keempat, perpindahan dari asobah kepada asobah yang lebih sedikit. Ini untuk saudara perempuan sekandung atau sebapak. Mereka berdua bersama saudara laki-laki mereka mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada bagian mereka berdua bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Saya baca dulu ya. Penumpukan ahli waris pada satu bagian tertentu, misalnya 2 orang istri mewarisi bagian 1/4 atau berapa nenek mewarisi 1/6, tapi dibagi 2 kan begitu ya, karena istrinya 2. Atau penumpukan ahli waris bagian asobah seperti bertumpuknya beberapa asobah pada harta atau pada bagian yang tersisa. Betul dia mendapatkan asobah, tapi asobahnya itu banyak sekali, orangnya itu banyak. Penumpukan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan zawil furud, ya pada aul, pada kelipatan persatuan terkecil yang bisa dimasuki oleh aul. Ya, aul ini maksudnya nanti kita suatu hari mungkin kita bahas ya kalau ada waktu. Dia betulnya mendapatkan bagian waris, tapi karena jumlahnya terlalu banyak sehingga dia tidak mendapatkan banyak, ya, mendapatkan pengurangan. Berdasarkan ini maka kami berpendapat bahwa ahli waris yang terhubung kepada mayit dengan perantaran ahli waris lain, maka ahli waris perantara tersebut menjadi penghalangnya. Sedangkan ahli waris usul tidak dapat dihalangi kecuali oleh usul yang lebih dekat. Usul itu bapak ya atau kakek. Kalau ada bapak berarti kakek tidak apa? Dapat, karena bapak lebih dekat daripada kakek, seperti itu. Ahli waris furu tidak dapat dihalangi kecuali oleh ahli waris furu yang lebih tinggi daripadanya. Misalnya ada anak, ada cucu. Ya, yang lebih dekat apa? Anak. Ada anak maka cucu nggak dapat. Ya, seperti itu. Sedangkan hawasi maka mereka dihalangi oleh usul furu dan hawasi yang lebih dekat. Tadi hawasi tidak dapat. Yang ke samping itu tidak dapat. Saudara, mayit, paman tidak dapat. Karena dihajab oleh siapa? Usul dan apa? Furu. Usul itu ke atas, bapak, kakek. Kalau furu ke bawah apa? Anak. Mawasi ke samping tidak dapat. Seperti itu. Nah, ini masalah warisan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, dawil arham atau dawil arham adalah semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari warisan yang dihitungkan fard dan tidak pula mendapatkan bagian asobah. Walaupun mereka itu arham, family masian. Walaupun ada apa? Family, ada hubungan nasab, tapi tidak mendapatkan ya fard, ketentuan yang sudah pasti tadi itu setengah, 1/4, kemudian berapa? 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini namanya fard, tidak mendapatkan fard dan juga tidak mendapatkan asobah. Sisa tidak mendapatkan. Ya, misalnya ini keluarga yang berafiliasi kepada mayit seperti cucu dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Yang kedua, keluarga yang mana mayit berafiliasi kepada mereka seperti para kakek, para nenek yang tidak mewarisi dan terus ke bawah.
Ya, karena ada yang menghajab tadi itu. Keluarga yang berafiliasi kepada bapak dan ibu mayit, mereka adalah anak-anak para saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak saudara seibu dan orang yang terhubung dengan perantaraan mereka dan terus ke bawah. Yang keempat, keluarga yang berafiliasi kepada para kakek dan nenek, mereka adalah para paman dari pihak ayah yang seibu, para bibi dari ayah secara mutlak, anak-anak perempuan paman dari pihak ayah secara mutlak, misanan, ya seperti kalau bahasa kita misanan, para paman dari pihak ibu meskipun berjauhan, anak-anak mereka dan terus ke bawah. Mereka ini disebut dengan dzawil arham. Betul ada hubungan famili, tetapi jauh tidak mendapatkan apa? Warisan bapak ibu. Dalil bahwa mereka mewarisi adalah wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitab. Ya, orang-orang yang punya hubungan rahim itu sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Betul mereka akan mendapatkan warisan kalau tidak ada ashabul furu, tidak ada ashabul apa? Usul. Misalnya khal itu apa? Paman dari ibu. Waris man la warisalah, bisa mendapatkan warisan kalau tidak mempunyai ahli waris, dia yang mengambil. Ya, kalau ada ahli waris khal ya tidak bisa. Khal ini saudara apa? Ibu, saudara laki-laki ibu namanya khal. Ya, khal. Cara memberikan warisan kepada mereka adalah dengan mendudukkan setiap dari mereka pada posisi perantara yang menghubungkan mereka dengan mayit, lalu mereka diberi bagiannya. Jadi didudukkan semuanya kalau ada yang meninggal itu. Anak, istri, bapak, ya kan? Mana yang lebih dekat didahulukan, yang jauh tidak bisa. Jauh di sini adalah jauh sesuai dengan aturan Allah ya. Walaupun dekat, ya walaupun dekat, saudaranya misalnya yang mengasuh, ya saudara perempuannya mengasuh saudaranya laki-laki, ya yang merawat sakit bertahun-tahun, tidak bisa dapat warisan karena yang sakit ini dapat punya anak laki-laki, ya punya anak perempuan kuat, tidak bisa walaupun dia merawat. Kalau kita katakan ya sedekah boleh, tapi tidak mendapatkan apa? Warisan walaupun merawat, ya secara syar'i tidak mendapatkan warisan karena dia mawashi ke samping, ya seperti itu posisinya lemah. Paham ya Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Memang warisan ini masuk dalam bab kayak matematika begitu. Tapi sebelum menghitung harus hafal bagiannya masing-masing. Terutama ashabul apa? Furud dan asoba. Siapa yang asoba yang sisa itu? Bapak ibu-ibu suka ashabul furud atau asoba? Ya tergantung kan gitu posisinya dalam keluarga itu sebagai apa. Iya Pak, silahkan. Hukum waris itu kelihatannya di Indonesia itu kurang begitu dorong bangsa. Untuk segera dilakukan. Contoh aja seperti itu. Contohnya, ketika salah seorang dari mayit itu meninggalkan warisan, kemudian para ahli warisnya itu mengurus akte waris, baik itu kalau di Surabaya dari kecamatan, kalau secara umum di pengadilan agama. Ketika surat keputusan waris itu sudah keluar, pihak pengadilan atau pihak kecamatan tidak mendorong untuk segera membagi waris. Biasanya begitu. Yang jadi persoalan biasanya, ini contoh yang real di saudara saya aja. Adik saya meninggal, dia meninggalkan anak perempuan 2,
laki-laki satu dan ibu saya masih ada. Otomatis kalau Ustaz tadi menyampaikan karena ini ada hajab anak laki-laki, otomatis saya sebagai saudara kandungnya tidak memperoleh kan? Paman ya. Ya pamannya. Berarti kan yang di samping gitu. Iya. Dia juga tidak meninggalkan istri adik saya. Karena istrinya sudah cerai kan? Tidak punya istri. Berarti kan ahli warisnya itu berarti anaknya yang laki-laki dan dua perempuan ditambah dengan ibu saya. Cuma persoalannya tidak segera dibagi. Andai kata ibu saya meninggal, terus nanti bagaimana Ustaz? Karena ibu saya juga dapat bagian karena belum dibagi warisnya itu. Nah ini bagaimana dengan ibu saya itu nanti yang hubungannya dengan hukum waris, terutama anak-anaknya yang masih ada atau sudah mayit itu tadi bagaimana Ustaz? Makasih Ustaz. Iya, jadi dalam Islam apabila ada mayit, ini mewaris yang punya harta meninggal, maka segeralah harta warisannya dibagi secara cepat. Ya, jangan pakai perasaan. Karena masing-masing ini punya kebutuhan. Ya. Nanti kalau ada yang kekurangan, terutama ibu ya kasihan tinggal di mana, nanti bisa dikontrakkan rumah atau ikut salah satu anaknya yang mampu, ada solusi. Tapi rumah ini atau barang-barang dibagi secara apa aja? Cepat. Seperti itu. Ini penting sekali. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga bisa mendapatkan rahmat, rezeki juga. Kalau tidak dibagi nanti kasihan. Tadi itu ya ibu yang sudah berhak mendapatkan warisan akhirnya tidak mendapatkan warisan karena mati. Atau anak laki-laki yang seharusnya mendapatkan ditahan. Ya, pada anak laki-laki ini punya kewajiban, dia sebagai pemimpin keluarga, punya anak istri, tidak mendapatkan. Padahal ditunggu. Ya, kalau rumah itu sebagai rumah warisan dijual aja, mau nggak mau, harus seperti itu. Ya, setelah dibagi ashabul furudnya, kamu dapat sekian-sekian anak laki-laki asobanya itu sekian, ditaksir rumah ini begini, kamu tinggal dapat sisa begini, sudah diketahui masing-masing, yang cepat apa dijual. Insya Allah dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir. Yang penting kita menjalankan hukum Allah. Ya, begitu juga pihak kecamatan, kelurahan, kalau sudah ada keputusan pengadilan agama, dianjurkan untuk menemui ya keluarga itu agar dibagi harta waris secepatnya. Kasihan terutama nanti anak laki-laki ya. Itu kasihan, dia kepala rumah tangga, ada anak, ada istri, menginginkan harta waris. Kemudian mati, belum dibagi, ruwet lagi nanti pembagiannya. Apalagi matinya dua, ibu mati, ini mati, susah nanti, hitung-hitungannya nanti berat. Khawatir nanti ada yang kuat di antara mereka menguasai semuanya secara zalim. Menguasai harta ahli waris yang bukan warisannya. Itu bahaya itu. Ya, tega karena kebutuhan, karena ini, ya, tidak masuk akal. Ya, makanya dalam hal ini para ulama hampir semuanya mereka menganjurkan agar segera dibagi harta waris. Ya, mau nggak mau harus rela, jangan pakai perasaan. Karena sudah bukan hartanya, harta banyak orang gitu loh, saudaranya. Tidak hanya dia aja, banyak. Kalau dia memang ahli waris, segera dibagi, maka itu lebih barokah. Seperti itu. Paham Mbak ya? Yang itu tadi yang belum kan adik kandung saya meninggalkan anak tadi. Anak laki dan perempuan
juta untuk saya. Iya, iya. Tapi ibu saya ada. Artinya ibu saya juga dapat. Yang saya pikirkan seandainya belum dibagi lalu ibu saya sudah meninggal, apakah hasil bagian dari ibu saya itu akan turun ke saya dan saudara-saudara saya? Iya, warisannya ibu yang dibagi. Bukan warisan apa? Semuanya. Jadi ketika ibunya meninggal, dikeluarkan warisannya ibunya ini berapa? Nanti dibagi. Paham ya? Dibagi. Anaknya ibu ini ada berapa? Mendapatkan warisan ibu saja, bukan warisan apa? Semuanya, anak cucu apa enggak. Ya. Warisannya ibu saja. Ibu ini mendapatkan misalnya sepertiga ya atau seperenam. Ya seperti itu. Kalau emang ada anak seperenam, ya seperenam itu yang dibagi. Paham Mbak ya? Itu aja. Ya, ada lagi? Enggak ada? Ustaz, Ya. misalnya gitu Ustaz, warisan itu disusui oleh saudaranya. Apa? Warisan itu ya nggak dijual sama orang lain, tapi disusui oleh saudaranya. Terus itu pembagiannya gimana Ustaz? Soalnya saudaranya itu laki-laki 4, perempuan 2. Apakah sama atau ada perbedaan Ustaz? Oh, jelaskan. Jadi kalau disusu itu dibeli sama apa? Saudaranya, ahli warisnya. Kemudian apa namanya itu dibagi. Tetap 1 banding apa? 2 seperti itu. Terus tapi yang saudara lain ini katakan untuk ibu Ustaz. Kalau bisa kaki rupanya dibagi rata gitu. Gimana Ustaz? Ya tidak boleh bagi rata, tidak boleh. Tidak ada bagi rata itu. Karena asobah, ya. Jadi dia harus 1/2. Ayatnya walizzakari mislu hazzil unsain. Sebagian 1 laki-laki ya dibanding 2 perempuan. Pelanggaran berat nanti. Dan kezaliman. Gak boleh, tetap nanti dibagi apa? 1/2. Tapi kalau begini Ustaz, misalnya ya katanya Ustaz tadi 1/2 gitu ya. Terus itu dibagi 1/2, terus kelebihannya orang laki-laki berapa gitu terus dikasihkan sama perempuan lakinya. Gimana itu Ustaz? Ya tidak apa-apa, yang jelas Sodako atau apa? iya itu sodako. Kalau sodako tidak apa-apa. Misalnya udah dikasihkan dulu, tapi dikasihkan nih bagianmu, ya 1 ini bagian perempuan 2 banding apa namanya 1/2 lah seperti itu. Sudah dibagikan, kemudian ibu sekian, anak laki-laki ini sudah kaya. Ya begini aja mama, ya saudaraku kalian, saya nggak mau mengambil harta warisan ini. Ya, alhamdulillah saya sudah cukup. Saya ingin sedekahkan kepada ibu saudaraku. Boleh nggak seperti itu? Bagus, afdol. Paham Pak ya? Tapi udah dikasihkan bagiannya masing-masing. Tapi dia menolak, alhamdulillah saya sudah punya rumah, sudah punya harta, saya tidak butuh ini. Ya, saya kasihkan ke saudara, ke ibu, ke bapak. Sudah. Saya tidak mengambil. Afdol dia, lebih bagus. Meringankan yang lain. Boleh seperti itu. Tapi sudah dibagi masing-masing. Seperti itu. Paham ya Pak? Jadi boleh bersedekah boleh. Iya. Ini ada misalkan seorang laki-laki kawin lagi, ada seorang laki-laki dulu itu punya istri ya, terus
istrinya meninggal, tapi punya anak 2. Terus kawin lagi, punya anak perempuan 3. Jadi perempuan semua itu. Ustaz. Terus nanti itu kalau orang tuanya meninggal, apakah dapat warisan anak tirinya itu tadi, Ustaz? Yang 2 itu? Dari bapaknya? Iya, dari bapaknya. Bukan anak tiri, bapaknya. Iya, dapat warisan, Mbak. Dapat warisan. Namanya anak kandung. Ya kan? Iya. Tapi lain apa? Ibu. Iya, dapat semuanya. Dapat warisan semuanya dari bapaknya. Ya. Anak dari istri pertama dapat, anak dari istri apa? Kedua dapat semuanya itu. Ya. Istrinya juga dapat. Paham ya? Yang enggak dapat itu begini, seorang laki-laki menikah, ya kan? Kemudian menikah lagi dengan istri kedua, istri ketiga. Nah, istri yang pertama meninggal, ada benda di situ. Istri pertama punya apa? Harta. Apakah pertanyaan istri kedua, istri ketiga dapat? Nah, itu yang enggak dapat. Istri kedua, istri ketiga tidak dapat. Karena ini hartanya siapa? Istri pertama. Yang dapat suami atau anak. Anak tadi itu sudah dapat. Kalau istri kedua, istri ketiga tidak dapat harta istri apa? Pertama. Karena tidak ada jalurnya seperti itu. Paham, Pak ya? Tapi kalau suami meninggal, ya jelas istri dah dapat. Walaupun istri pertama, istri kedua, selama itu perkawinan yang sah syar'i, dapat. Istri mendapatkan warisan suami, suami mendapatkan warisan apa? Istri. Paham, Pak ya? Anak apalagi? Anak kuat. Anak termasuk apa? Furu atau usul? Furu. Lebih diutamakan daripada apa? Usul. Paham? Ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi sekali lagi Bapak Ibu yang mendalami ilmu warisan bisa baca-baca lagi sama latihan-latihan. Karena ini perlu latihan, ya kan? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada berikutnya kitab nikah dan talak. Nah, ini lebih memasyarakat ya, masalah-masalah nikah dan talak ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.